Kan Tuhan, haleluya, Yesus kita baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Dia tidak pernah berubah. Dan saya menyambut Pastor Jeffrey Manopo. Iya, selamat datang Pastor. Saya dikasih tahu sama Pastor, Pastor lagi ada di Bali, lagi ada pelayanan. Selamat datang di FCC Cirebon. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau nyembah Dia. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kau baik. Kami menyembahmu Tuhan. Hallelujah. We worship you, Lord. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Yesus Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau.
sekarang sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah, Yesus. Haleluya. Saya undang Paneno untuk membuka doa berkat. Maju ke depan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena begitu besar dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memuji, membesarkan serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami pribadi masing-masing Tuhan, yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau layakkan kami, untuk kami layak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Jeffrey yang akan memimpin ibadah pada pagi ini Tuhan. Tuhan mau pakai beliau Tuhan. Biarlah hikmat dan ketika firman Tuhan ditaburkan kepada kami, semuanya menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh tiba dan bersama-sama kami memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami, biarlah boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga berakhirnya di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni sucikan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Tiba saatnya kita bersuka cita, kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita boleh keluar bangku kita beri salam satu dengan yang lain, katakan Yesus dahsyat, berikan senyuman yang terindah. tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup tak perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Kita tetap memuji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Sukacita kita bukan karena kondisi kita, tapi sukacita kita karena ada Yesus dalam hidup kita, amin. Boleh senggol kanan kirinya, siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Selamanya yang beriku kehidupan, Kau datang selamatkanku, merendahkan diriku, tinggalkan kemuliaan. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya di dalam hidup kita, amin. Kebaikan kemurahan ada dalam hidup kita. Katakan, Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang kurindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, Engkau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatan, salah anugerah-Mu, salah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Katakan, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertai.
katakan Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, oh segalanya. Haleluya. Silakan duduk. Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Dia baik, Dia teramat baik. Mari kita mau bersyukur hanya kepada Yesus. Kita mau datang, kita mau nikmati kebaikannya, kita mau duduk diam. Biarlah Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Karena Yesus, Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Thank you God. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku,
umatmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Kau kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia. Pujilah namamu, mari kita sembah Dia. Kau layak ditinggikan, Tuhan. Oh, we worship You, we worship You. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Thank you, Lord. Engkau Bapa yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kau ada dalam hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biar Kau yang pakai urapi Tuhan, anak-Mu Ibu Rosana yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau yang berbicara Tuhan melaluinya Yesus. Kami juga meminta Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom saudara-saudara, baik yang hadir di sini atau yang live streaming dari rumah. Salam bahagia, salam di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita mau belajar bersama bagaimana supaya unik dengan Tuhan Yesus. Yang main musik udah pada tahu, kalau main di F ya sama-sama, yang gitar sama yang atau ada keyboard atau ada bass, ada drum, semuanya di F. Kalau ganti jadi G ya semuanya main di G. Itulah harmoni. Tidak main sendiri-sendiri, yang enaknya bagaimana gitu. Nah, kita tahu dari Galatia 5 bahwa Tuhan mempunyai buah, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, ada murah hati, kesabaran, pengendalian diri, macam-macam. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya sukacita. Karena lawan dari sukacita apa saudara? Duka cita. Dan duka cita ada dua macam. Yang dari dunia pasti akan menyebabkan kematian. Mau mati saudara? Ya tentunya tidak ya. Jadi duka cita yang dari dunia itu sakit penyakit. Dan Tuhan tidak main di sakit penyakit. Tuhan membentuk karakter kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Bukan melalui sakit penyakit. Karena kita saja sebagai orang tua, kita tidak akan membuat anak kita jadi sakit. Bukan, apalagi Bapa kita di surga. Dia akan mendidik, mendisiplin kita, bukan melalui sakit penyakit. Jadi sama-sama kita belajar dari 2 Korintus 7 ayat 10. Kau tunjukkan, bukan, sebab duka cita loh. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Sampai di sini saya nggak usah terangkan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia yang menghasilkan kematian, kira-kira apa saudara? Yang pasti gampang sekali yaitu sakit penyakit. Bisa orang stres menyebabkan sakit tertentu berakhir dengan kematian. Ada juga yang mengejar angka sampai bunuh diri. Semua duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian, tetapi Allah bekerjanya lain. Dia akan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Jadi penderitaan, kesengsaraan apa yang kita alami melalui orang-orang di sekeliling kita menghasilkan buah. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang di sekeliling kita, entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu pacar, apa suami atau istri,
semuanya akan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Jadi sebisa mungkin kalau kita tahan karena itu akan menghasilkan buah. Nah, yang saya akan bahas yaitu duka cita yang dari dunia ini. Saya akan bahas tentang sakit penyakit. Mengapa kita menjadi sakit? Banyak hal. Bisa seluruh sistem yang di dalam dunia ini mengarah kepada sakit penyakit. Katakanlah medical system. Kita mengerti pada waktu kita membawa resep ke farmasi atau apotek akan diberi obat. Apakah obat itu menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Obat tidak menyembuhkan. Selalu ada tulisan kecil di situ, side effect. Medical system itu membuat dokter spesialis seperti di kotak-kotak ya. Dia memberi obat ini, efeknya ini, yaitu di spesialis yang lain. Dia abaikan itu asal orang ini baik. Misalkan sakit hatinya tapi hati sungguhan ya. Jadi diberi obat tertentu, side efeknya ke ginjalnya. Harus mencari penyebabnya sakit ginjal. Tetapi obat yang dari dokter, dari Tuhan itu sempurna, tidak ada side efeknya. Misal lagi education, pendidikan. Anak-anak saya berasal dari Petra yang dididik di Surabaya. Saya melihat 14 mata pelajaran, ya waktu itu ya, 14 mata pelajaran. Pada waktu saya pindah ke New Zealand hanya 7 mata pelajaran. Bayangkan yang 7 itu kemana? Anak-anak jadi bertambah santai ya, menjadi tambah rileks. Nah, angka itu yang ada di sistem pendidikan kita hanya menunjukkan bahwa anak itu pandai di bidang apa, harusnya begitu. Tetapi orang di Asia ini memakai angka itu untuk berlomba bersaing. Jadilah anak-anak kita diberi rapot dengan penuh angka-angka dan angka itu dibuat untuk bersaing. Bersaing dengan teman-temannya. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 10, ada yang juara 20 tergantung satu kelas berapa. Tapi anak yang stres bagaimana? Tidak mencapai apa yang diinginkan orang tuanya, dia menjadi stres. Dia bisa bunuh diri untuk itu. Jadi sistem pendidikan saya nyaksikan sendiri, anak saya yang paling kecil 7 tahun waktu pindah ke New Zealand main setiap hari. Beda sekali dengan kakak-kakaknya yang di sekolah Petra. Dan kakak-kakaknya di sekolah Petra pintar matematiknya udah. Padahal anak saya umur 7 tahun sama sekali di New Zealand tidak diajarin. Ya diajarin matematik tapi yang enggak nemen kayak di Petra gitu. Sehari-hari dia hanya bermain dengan temannya. Rapotnya tidak berupa angka tetapi berupa huruf. Di situ kelihatan dia unggul di bidang apa. Apa yang diingini oleh hatinya pada waktu dia sekolah hukum di New Zealand, itu dia mengejar matematiknya. Oh iya Koko dan Cece pintar matematik. Dia belajar sendiri dari internet. Nah di kotak-kotaknya dilaksanakan saat itu. Tidak pernah terlambat untuk segala sesuatu. Saya percaya pangeran-pangeran yang ada di barat semua tidak diajarin seperti kita. Diajarinnya naik kuda. Diajarinnya yang rileks-rileks. Padahal kita mengejar angka. Nah saudara, itu salah satu sistem pendidikan. Suami saya di awal umur 40-nya berhenti merokok. Saudara tahu saat itu rokok seperti apa. Kakak saya
mengisapnya kelobot, yaitu daun jagung yang dikelinting dengan tembakau. Itu jauh lebih sehat daripada rokok putih. Rokok putih memakai filter, filternya yang bahaya. Jadi kita semua terjun masuk ke dalam sistem yang dilaksanakan oleh penguasa dunia. Dan kita tahu siapa penguasa dunia ini. Kita nggak bisa apa-apa, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Yesaya mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan, bangkitlah, jadilah terang, terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita baca ayatnya dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya mau tanya, kalau Yesaya mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah, tadinya apa? Gelap. Tadinya gelap, semula gelap. Sampai terang itu datang menerangi, baru jadi terang. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang. Sampai Tuhan Yesus datang, baru kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Bagaimana kemuliaan bisa terbit? Karena ada Yesus di dalam kita. Kalau saudara membiarkan saja Tuhan Yesus di dalam kita, ya tidak akan terbit kemuliaannya. Tetapi kita pakai Roh Kudus yang ada di dalam kita sampai berhasil membuat kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, terangmu datang, jadilah terang. Dari mana itu? Yang membuat kita gelap diapain? Sakit penyakitnya diapain? Coba kita baca dari Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Berarti apa yang menjadi gelap di area tubuh kita itu dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk-kutuk. Nah, termasuk dalam kutuk-kutuk yaitu sakit penyakit. Di sini perhatian kita sedang ke sakit penyakit. Saya mau tanya, kalau penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus, kemana penyakitnya? Pergi ke Tuhan Yesus, bukan? Ditanggung oleh Dia. Berarti kita masih ada sakit enggak? Enggak ada. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita harus percaya itu. Orang Kristen semuanya harus percaya. Di bawah kasih karunia kita percaya, kita enggak doa perang lagi karena mengerti hal ini. Bahwa kehidupan kita sudah merdeka. Yesus menanggung semua area gelap yang ada di kita, termasuk sakit penyakit. Berarti kita menjadi terang. Kita bangkit dan kita menjadi terang. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kemungkinan bisa terbit karena kita sudah, yang gelap sudah pergi. Jadi kita terang semuanya. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena apa? Karena sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan segala kesengsaraan kita dipikulnya. Maka Tuhan mengatakan, pikullah kuk yang kupasang ini karena kuk ini ringan dan enak.
Jadi yang beratnya ada di mana? Kita kerasanya berat, Dia yang menanggungnya. Kalau Dia yang menanggungnya yang berat, kita memberikan dong beban itu kepada Dia. Biar kita menjadi ringan dan enak. Selama itu berat, berarti kita masih menanggungnya sendiri. Kita nggak rela bahwa Vakuk itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita menangis, aduh bebannya berat sekali. Uang pas-pasan, besok makan apa? Hidupnya demi dari uang menjadi uang. Padahal Tuhan berkata, jangan hidup dengan dua mamon. Dan cinta uanglah yang menyebabkan semua dosa. Dosa adalah cinta kepada uang. Entah kenapa kalau ada chance, ada kesempatan untuk cari uang, di sana mereka semua cari uang. Bukan saya mengatakan cari uang itu salah, tetapi buatlah uang itu menjadi alat kita, bukan kita diperalat oleh uang. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari kegelapan, termasuk sakit, penyakit. Coba kita baca dari Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Apa sih isi pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi? Dia mencelikan mata yang buta, membuka mata telinga yang tuli menjadi bisa mendengar kembali, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit kusta dipeluk sampai akhirnya menjadi sembuh. Padahal sakit kusta harus teriak, ya, harus teriak bahwa dirinya sakit kusta supaya orang-orang pergi semua. Tetapi oleh Yesus malah dipegang. Dan sakit itu tidak tahan. Karena apa? Karena ada Yesus sakit penyakit. Pergi. Nah, roh itu ada di dalam kita sekarang. Roh yang sama yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan itu ada pada kita sekarang. Ingat saudara-saudara, perhatikanlah itu Amsal 4 ayat 20 sampai 22 ya. Perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Karena itulah yang menyebabkan kesehatan bagi seluruh tubuhmu. Saudara mengatakan yes dan amin untuk seluruh firman Allah? Amin. Kalau saudara mengatakan amin, saudara mengiyakan firman itu. Bahwa kesembuhan bukan karena obat, tetapi karena Tuhan. Amsal 4 ayat 20 sudah mengatakan itu. Mata dan telinga dipakai semua untuk firman Tuhan. Bacalah atau dengarlah khotbah-khotbah selalu dan selalu. Karena kalau tidak saudara kalah akan dunia ini. Lalu ayat 17 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ingat selalu bahwa penyakit yang kita derita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalaupun itu terasa, itu bohongnya setan, iblis. Karena dia adalah bapa pembohong, lawan
dengan firman. Karena aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Ya. Kenapa sih Tuhan mau menanggung semua penyakit? Kenapa? Kenapa kok dia mau nanggung semua penyakit kita? Biarin po. Karena itulah kesenangannya. Kesenangannya adalah memerdekakan kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk-kutuk termasuk sakit penyakit. Dia begitu baik, kita sering datang kepada di gereja dan bernyanyi Allah itu baik. Kebaikan dia, kesetiaan dia, kemurah hatian dia, pengendalian diri dia, semuanya itu untuk membebaskan kita. Nehemia 8 ayat 10, ayat yang terkenal ini, bla 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 sampai terakhir. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan perlindungan, karena bahasa Inggrisnya adalah joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord, bukan sukacita karena Tuhan, bukan juga sukacita di dalam Tuhan. Karena di luar sana khotbah-khotbah mengatakan sukacita di dalam Tuhan. Bukan, ini sukacitanya Tuhan. The joy of the Lord, sukacitanya Tuhan. Itulah my strength, kekuatan saya. Bukan perlindungan, tetapi kekuatan. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Jadi tadi di lagu ada. Terima kasih Tuhan karena kekuatanku, karena kekuatanmu, karena kekuatanmu. Jadi Tuhan sukacita. Yang pertama, Tuhan sukacita untuk mengambil semua sakit penyakit kita. Kalau lebih luas, area gelap di dalam tubuh kita, termasuk dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk. Dia datang untuk umat yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Kalau orang yang mengaku benar seperti Farisi, ya kalah dengan orang yang berdosa. Karena dia datang untuk orang yang berdosa. Nah, seperti main musik. Kalau Tuhan kita sukacita, kita harus apa? Sama, harus sukacita. Coba lihat di 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi sekalipun pencobaan itu datang kepada kita, kita tetap harus bergembira. Kenapa? Semua bertanya, kenapa? Orang yang datang itu problem kok. Kan kamu sih gak ngerasain, aku yang ngerasain. Problem itu datang, badai itu sedang berjalan. Gimana aku bergembira? Ayatnya mengatakan gitu. Kita disuruh bergembira. Sekalipun berbagai-bagai pencobaan sedang menjelang. Ya, terus Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau menurut Alkitab sudah menyuruh, Tuhan sudah menyuruh kita bersuka cita. Badai bisa datang, persoalan bisa datang, pencobaan sedang menjelang, tetapi kita terus harus bersuka cita. Itu kalau main musik mau harmoni, ya kuncinya harus sama ya. Iya. Kalau yang satu F, yang satu mau sesukanya, mau main di G minor, mau apa, yang enggak harmoni. Kalau mau harmoni harus sama.
Kalau Tuhan kita suka bersuka cita, kita pun bersuka cita. Ya, jadi pulang dari sini cobalah untuk hidup bersuka cita. Meskipun keadaan kita cukup bisa berduka cita. Memang ada yang ayat yang mengatakan kasihan, belas kasihanku kepada orang yang remuk hati atau berduka cita. Itu lain lagi. Itu enggak saya bahas, tetapi itu lain. Bukan duka cita karena pencobaan. Nah, hal yang kesatu adalah Yesus senang mengusir semua area kegelapan di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah kedaulatan Tuhan. Yesus senang karena kedaulatan dari Tuhan. Yaitu kita baca ayatnya dari 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Setiap saat kalau evil spirit, kita lain ya, umat perjanjian baru, jadi bukan evil spirit masuk ke dalam tubuh kita, enggak bisa. Evil spirit bisa di dalam telinga kita, melalui pikiran kita. Kalau evil spirit sedang menyerang, itu kalah dengan Daud dengan pujian, mengambil kecapi dan memainkannya. Roh Kudus sudah ada pada kita. Dia menuntun kita, menghibur kita, mengajar kita, mendisiplin kita. Fungsinya satu, agar kita mengenal Allah dengan benar. Apakah kita sudah mengenal Allah kita? Dari hari ini kita belajar satu sifat, yaitu sukacita. Mau sama karakter dengan Tuhan? Belajarlah satu hal, yaitu sukacita. Meskipun banyak duka cita yang menjelang karena banyak pencobaan. Coba kita baca dari Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 13 ya. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mau saudara semangat patah? Tentunya tidak. Apa sih semangat yang patah? Tidak ingin berbuat apa-apa. Patah semangatnya. Jadi buatlah hati kita gembira, membuat muka tetap berseri-seri. Jangan kalah dengan penderitaan kesengsaraan yang sedang menjelang diciptakan oleh lawan dari Tuhan. Saudara tahu maksudnya? Dan itu the battle is the Lord's. Battle itu kepunyaan Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Dari Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Arti berpesta di sini saking gembiranya jadi berpesta gitu. Bandingkan dengan hari orang yang berkesusahan, yang susah, selalu buruk semuanya. Nah, ayat yang mengatakan demikian. Kalau memang buruk, untuk apa hari kita berkesusahan? Untuk apa? Kita cari hari yang bagus, hari yang penuh dengan kegembiraan, di mana orang dapat berpesta saking gembiranya. Hari-harinya penuh dengan kecerahan yang membuat orang ingin berpesta.
Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara tahu osteoporosis banyak sekali menyerang orang-orang yang lanjut usia sekarang ini. Semua disebabkan oleh semangat yang patah. Kenapa hatinya enggak penuh kegembiraan? Coba dari kecil dipupuk. Hati yang gembira itu dipupuk. Jangan sampai susah hati. Karena ada seseorang yang mau memikul sehingga kuk kita ringan dan enak. Jangan seperti orang Israel. Dicerita di perjanjian lama orang Israel penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan mermering, ngomel. Kurang makan, kurang daging, kurang minum. Tetapi dia lupa bahwa sesuatu hal yang sangat besar sudah dia peroleh. Yaitu keluar dari Mesir. Hal yang paling besar itu keluar dari Mesir, keluar dari perhambaan. Itu yang sudah didapatnya. Itu sama dengan kita sekarang. Hal yang paling besar yaitu keselamatan sudah kita peroleh. Tetapi kita lupa, kita berkeluh kesah akan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil, hal ini, hal itu, semuanya dikeluh kesahkan. Coba dia begini, coba dia begitu, coba dia begini. Lupa bahwa hal yang sangat besar keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kenapa kita harus bergembira? Kita harus merasa bersyukur. Bersyukur akan keselamatan yang sudah didapat. Coba kita baca dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kata bersyukur ada 44 kali di Bible, di Alkitab. Tapi kata terpujilah Allah ada 50 kali. Kata puji Tuhan, pujilah Tuhan ada 43 kali. Jadi kalau ditambah 93 kali. Bersyukurlah 44 kali, terpujilah Allah dan pujilah Tuhan itu 93 kali. Orang Indonesia banyak mengatakan puji Tuhan, tapi artinya terpujilah Tuhan. Ada beberapa kata yang susah dikatakan sebagai terpujilah Tuhan atau pujilah Tuhan, kita mengatakan puji Tuhan. Artinya adalah pujilah Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah. Nah, firman Tuhan juga bisa disambut dengan gembira. Saudara, kita baca dari Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Saudara, pada saat saudara mendengar khotbah seperti ini, apa saudara membaca firman? Apakah saudara menyambut dengan gembira? Apa ngantuk-ngantuk? Ngantuk gak dapat apa-apa. Sudah gak usah diucapkan. Tetapi sambut dengan gembira. Supaya berakar itu dengar terus setiap hari. Telinga, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi terus menerus. Janganlah menjauh dari matamu, berarti jangan menjauh loh, baca terus. Dari situ baru berakar. Kalau sudah berakar pasti
Saya katakan lagi, pasti berbuah. Jadi enggak usah nyoba untuk berbuah, dia akan berbuah sendiri kalau akarnya teguh. Dan di sini dikatakan di ayat 21, 13 ayat 21, 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Penindasan atau penganiayaan belum sampai ke situ. Tetapi apa yang terjadi pada kita, badai-badai, problem-problem yang kecil-kecil, itu bisa dikatakan sebagai penindasan atau penganiayaan. Apakah firman itu bisa berakar? Dengar terus, kalau tidak kita akan kalah. Kalau sudah kalah, tahu firmannya, tapi tidak berakar. Tidak bisa melaksanakannya. Apa artinya ya? Haho gitu. Jadi berakarlah. Perhatikanlah dengan benar. Ya, terus ketiga, kesatu tadi menghilangkan area yang gelap dalam tubuh kita. Kedua, kedaulatan Tuhan, Roh Kudus sudah ada pada kita. Dia melaksanakan apapun yang kita inginkan asal itu sesuai dengan Dia. Dan ketiga adalah keselamatan. Allah bergembira apabila ada satu orang saja yang selamat. Nah, kita baca dari Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan bukan ini ya, Lukas. Yang siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, 100 ekor domba, 5 ayat 5 mungkin. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia, 15. Lukas 15 ayat keempat, salah ya saya. Lukas 15. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Berarti Tuhan gembira karena menemukan yang tersesat. Kalau kita termasuk dalam 99 yang tidak tersesat karena sudah ditemukan dulu, apakah kita keberatan ditinggal oleh Tuhan Yesus sebentar? Tidak. Hanya satu yang tersesat itu, Tuhan Yesus sedang mengejar yang tersesat itu. Kita digeletakin. Kita dengan senang hati menerima itu. Ya, ayat ke-6, 15 ayat ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Otomatis kita pun ikut bersukacita dengan Tuhan. Karena satu orang yang tersesat diketemukan. Mengapa? Kalau berbicara tentang sesat, ada di perjanjian lama cerita yang seperti itu. Tentang keselamatan, tentang yang siapa saudara? Noah. Noah itu artinya grace. Tuhan menemukan Noah. Tuhan menemukan grace. Itu bahasa Inggrisnya
God find Noah. Jadi dia menemukan grace pada Noah. Kita baca ayatnya di Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Kebetulan anaknya Noah laki-laki semua ya. Semuanya laki-laki. Jadi bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kalau anaknya anaknya perempuan ya otomatis suami. Tetapi di sini artinya bahwa satu keluarga itu diselamatkan. Yang find grace itu cuma Noah loh. Tidak diceritakan istrinya bagaimana atau anaknya bagaimana atau istri dari anak-anaknya bagaimana. Tidak pernah diceritakan. Tetapi mereka mau masuk ke dalam bahtera. Seperti kita, bahtera itu seperti kita masuk di dalam Yesus. Kita selamat karena hidup kita di dalam Yesus. Kita percaya penuh kepada Yesus. Oleh karena itu kita percaya kepada Alkitab. Itu janji daripada Allah, kebaikan Allah semuanya ada di Alkitab. Ya, coba kita baca dari Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara-saudara semua sudah menjadi orang yang dilayakkan menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 ayat hafalan itu. Kita semua dilayakkan untuk menjadi benar. Ada great exchange. Dosa kita diserahkan semua kepada Yesus dan Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Dan kita sudah menjadi orang-orang benar di dalam Yesus. Seperti di dalam bahtera. Masuklah di sini bahasa Inggrisnya come into me. All you that labor, yang letih lesu, datanglah kepadaku. Are heavy laden, I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Heavy laden itu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Yesus. Dia yang akan memberikan rest itu. Saudara lihat 2 ayat ini. Satu lagi adalah Kejadian 8 ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dia, Yesus, ada yang menjadi yang pertama pada waktu datang dan menjadi yang terakhir pada waktu orang-orang, yaitu Nuh dan binatang semua keluar. Itulah yang menjadi konsep dari kapten pilot dan nakoda kapal. Nakoda ferry. Krunya akan menyambut kita pada saat kita masuk ke dalam pesawat. Karena kita penumpang, kita akan merasa insecure, merasa gak yakin masuk ke dalam pesawat kalau tidak disambut oleh si kapten pilot atau krunya. Pada waktu keluar pun krunya akan berdiri situ dan mengantar kita, mengatakan selamat jalan. Nah, itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi yang pertama, masuklah. Dia akan menjadi yang terakhir, keluarlah. Dia begitu baik. Otomatis Nuh dan keluarganya tidak berani masuk ke dalam kapal itu kalau
Yesus enggak mempersilahkan. Harus ada kru yang di dalam yang mempersilahkan. Kita baca dari Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh itu di Ibrani bulan Abib ya. Pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Bulan ke-7 Abib, hari yang ke-17 yaitu tanggal 17 itu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari yang ke-14-nya adalah kematian Tuhan Yesus. Ararat artinya curse reverse. Yaitu kutuk itu sudah berhenti, sudah selesai. Sekarang bertolak belakang, Tuhan akan memberkati. Jadi dengan adanya kejadian yang menyedihkan ini, ada satu hal, yaitu murka Allah yang mendatangkan banjir pada saat itu, pada kita adalah murka Allah yang ada di kitab Wahyu. Itu tidak akan kena lagi. Curse sudah reverse. Sudah berhenti. Bagi orang-orang yang percaya, tragedi itu 7 sangkakala, 7 cawan, itu semua tidak terjadi. Kita sudah dirapture. Angkara murka itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara, tidak diceritakan di sini hewan yang sakit. Semuanya sehat walafiat. Saya pernah punya cucu beli cik yang kecil tuh, diwarna-warni, ada merah, ada hijau, gitu, ada kuning, dibawa pulang. Cik itu dipelihara 2 hari langsung mati. Padahal dikasih makan. Jadi alangkah susahnya ya melihara cik itu sampai hidup. Ada aja mati. Bayangkan di dalam bahtera ini semua binatang hidup di bawah pemeliharaan Allah kita. Ya, lalu Kejadian 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ini adalah perjanjian, covenant yang terjadi antara Allah dengan Nuh, yaitu murka daripada Allah tidak akan terjadi lagi kepada umat yang percaya. Yesaya 54 juga mengatakan hal yang sama, ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Di sini kita berkata Tuhan baik. Segala murka daripada Allah itu tidak ditimpakan lagi kepada kita. Karena semuanya sudah ditumpahkan kepada anaknya waktu disalib. Yesaya 54 ini terjadi setelah Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 dulu baru 54. 53 itu tentang penyakit kita yang ditanggungnya. Bagaimana Yesus lahir.
tanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk kita. Banyak sekali yang ada di Bible, kapasitas daripada Alkitab kita sangat besar. Kalau saudara membaca itu, kesembuhan, kesehatan akan terjadi di seluruh tubuh kita. Jangan gampang dengan dunia dan jangan percaya kepada apa yang ditawarkan dari dunia. Karena yang dari Tuhan itu tidak ada side effect dan dia menimbulkan kesehatan. Jangan tergiur kepada film-film Hollywood karena dia mengatakan yang baik-baik saja. Amerika waktu terpuruk tidak akan diceritakan di film Hollywood. Kita hanya tahu yang terjadi itu kelihatannya baik, tetapi itu hanya film. Kita berpegang kepada Alkitab yang kapasitasnya sangat besar. Segala puji, hormat, dan kemuliaan buat Tuhan saja. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati, amin. Haleluya. Kita harus tetap bersuka cita. Kita melihat Tuhan Yesus bersuka cita, kita juga harus bersuka cita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Kau telah memberkati kami, cari kami untuk memberkati tempat kami bersama-sama bertumbuh Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, lu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, Tuhan memberkati persamaan Bapak Ibu Saudara semua. Saya boleh meminta Pastor Jeffrey untuk maju ke depan untuk doa penutup dan minta untuk doa berkat juga, Pak. Halo. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan,
Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sangat bersyukur, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kembalikan berkat-Mu atas hidup hamba-Mu, dimanapun dia berada dan pergi, jadikan dia berkat sehingga lewat hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalamnya. Kami juga tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah pada pagi ini Tuhan. Engkau kembalikan berkat alam hidup mereka, Engkau memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, apa yang dikerjakan oleh mereka. Hamba percaya Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Dan akhirnya Bapa, kami akhiri ibadah ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tutup ibadah ini dan saudara-saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Apa yang dilakukan oleh engkau, Tuhan pasti akan buat berhasil dan beruntung. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan tetap terus menjadi bagian hidupmu. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, dia menjemput kita sekalian. Mari kita angkat satu pujian mengatakan semua baik, semua baik. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Jeffrey sudah hadir di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.